Setelah kita mempelajari arti kewirausahaan, sekarang kita akan membahas mengenai technopreneurship. Anda tentunya mengetahui perusahaan yang bernama Facebook, Google, Kaskus, dan Tokopedia. Nah, perusahaan ini disebut perusahaan berbasiskan teknologi atau technology companies. Menurut definisi dari buku Technology Ventures From Idea to Enterprise, technology companies adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan secara konstan produk-produk yang menciptakan nilai dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan membawa ide dan teknologi baru kepada dunia global. Teknologi meliputi peralatan, artefak, proses, alat, metodologi, dan material yang bisa diaplikasikan untuk tujuan industrial dan komersil. Technopreneurship adalah usaha untuk memulai dan mengembangkan sebuah teknologi company yang memanfaatkan perkembangan-perkembangan teknologi terakhir yang akan memberikan dampak yang sangat besar kepada dunia. Orang-orang yang berusaha memulai dan mengembangkan perusahaan berbasiskan teknologi disebut technopreneur. Jadi, Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, dan William Tanuwijaya adalah beberapa contoh dari technopreneur yang berhasil. Akhir-akhir ini technopreneurship menjadi sangat penting dan menarik di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah Indonesia memiliki banyak sekali potensi ekonomi. Menurut suatu studi yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2012, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 7 di dunia pada tahun 2030. Sekarang kita masih berada di urutan ke-16, tapi nanti ekonomi Indonesia hanya lebih kecil dari ekonomi Amerika Serikat, China, Rusia, India, Brasil, dan Jepang. Yang kedua, Redwing Asia memprediksi bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia akan mencapai lebih dari 150 juta orang pada tahun 2015. Jumlah ini merupakan jumlah pengguna internet nomor 5 terbesar di dunia. Karena besarnya potensi Indonesia pada umumnya dan industri berbasiskan internet pada khususnya, maka banyak pemodal asing yang masuk ke Indonesia untuk mencari peluang-peluang investasi. Contohnya adalah Venox VC, IMJ Venox, Skystars Ventures, East Ventures, Mountain Ventures, Indosat, dan masih banyak lagi. Di saat yang sama, sayangnya jumlah tech startup lokal yang berkualitas masih terbatas dan tingkat kompetisi yang masih rendah secara relatif. Menurut Alexa.com, dari 10 website yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet Indonesia, hanya 2 yang merupakan website lokal, yaitu kaskus.co.id dan juga detik.com. Karena hal-hal tersebut di atas, saat ini adalah saat yang tepat untuk memulai suatu tech startup, khususnya internet tech startup di Indonesia. Mengapa internet tech startup? Ada 4 alasan utama bagi Anda semua untuk memulai sebuah internet tech startup. Apakah Anda tahu siapa orang di foto itu? Mereka adalah Sergey Brin dan Larry Page, pendiri dari Google. Foto ini diambil di sebuah garasi yang mereka pakai sewaktu mereka pertama kali memulai Google. Mereka memulai Google berdua tanpa memiliki modal yang besar, bahkan hanya bermodalkan semangat dan kerja keras. Kalaupun Anda membutuhkan modal yang cukup besar, Anda bisa menggunakan uang orang lain untuk membangun internet tech startup Anda. Ingat, sebelumnya saya bilang bahwa banyak sekali investor berdatangan ke Indonesia untuk mencari startup berpotensi untuk mereka invest. Alasan kedua adalah tingkat pengembalian yang tinggi.
Pada tahun 2014, nilai kapitalisasi pasar McDonald's adalah 100 miliar dolar. Jumlah yang sangat besar untuk sebuah bisnis restoran. Boeing, perusahaan pembuat pesawat terbang, memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar 98 miliar dolar. Coba tebak, berapa nilai kapitalisasi pasar dari Google? Pada tahun yang sama, Google memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar 366 miliar, atau 3,5 kali lebih besar daripada McDonald's dan Boeing. Padahal seperti yang tadi kita bilang, Sergey Brin dan Larry Page memulai Google hampir tanpa modal uang. Ketiga, internet tech startup dapat mencapai skala bisnis yang sangat besar dengan memerlukan sumber daya manusia yang besarnya jauh lebih kecil daripada sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan non-teknologi untuk mencapai skala bisnis yang sama. McDonald's mempekerjakan 761.000 orang atau 22 kali lebih banyak daripada Google untuk mencapai nilai kapitalisasi pasar yang besarnya 3,5 kali lebih kecil dari Google. Terakhir, pendiri internet tech startup dapat pensiun lebih dini jika mereka mau. Untuk mencapai nilai kapitalisasi pasar yang sebesar itu, Boeing membutuhkan waktu 98 tahun dan McDonald's 66 tahun. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh Google? Hanya 15 tahun. Waktu yang diperlukan oleh perusahaan teknologi berbasiskan internet untuk mencapai skala bisnis yang sangat besar jauh lebih pendek dari waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan non-teknologi atau teknologi lainnya untuk mencapai skala bisnis yang besarnya sama. Cerita sukses juga sudah ada di Indonesia, yaitu Tokopedia. Pada awalnya, Tokopedia dimulai hanya oleh 2 orang pendiri, yaitu William dan Leontinus. Mereka memulai Tokopedia tanpa dukungan konglomerat atau grup besar dan bahkan harus bersaing dengan pemain besar seperti Plaza, Rakuten, dan Multiply. Tetapi saat ini, Tokopedia adalah situs e-commerce website nomor 1 di Indonesia dan tumbuh sebesar lebih dari 600% pada tahun 2012. Sampai saat ini, mereka sudah mendapatkan pendanaan sebanyak 4 kali. Untuk belajar lebih lanjut mengenai cerita sukses ini, Anda dapat melihat video wawancara dengan pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya. Dalam video itu, William menceritakan pengalamannya membesarkan Tokopedia dan berjuang melawan raksasa e-commerce di Indonesia seperti Plaza dan Rakuten. Menurut saya, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha itu hanya satu, yaitu berani. Berani dalam hal apa? Dari pengalaman saya bisa simpulkan berani dalam 5 hal. Yang pertama, berani untuk bermimpi. Bermimpi seperti apa? Martin Luther King dalam sebuah pidato sangat terkenal, ya, I Have a Dream, dia pernah mengatakan seperti ini. Ada perbedaan antara dreamer dengan visionary. Dreamer itu bermimpi dengan kondisi mata tertutup. Visionary bermimpi dalam kondisi mata terbuka. Sebagai seorang pengusaha, kita harus menjadi seorang visionary. Bermimpi dalam keadaan mata terbuka. Caranya seperti apa? Caranya setelah kita punya mimpi, yang menentukan mata tertutup dan mata terbuka itu adalah di action kita. Jika kita melakukan sebuah usaha untuk mewujudkan mimpi kita, maka sebenarnya kita sudah menjadi orang yang visionary. Berani yang kedua adalah berani memimpin. Saya adalah seorang yang sangat introvert. Ketika saya memulai usaha saya baru menyadari bahwa saya tidak bisa hanya duduk di belakang layar, saya harus turun untuk memimpin. Perusahaan yang saya bangun awalnya mulai dari 2 orang, saat ini memiliki lebih dari 73 orang. Jika saya tidak berani untuk memimpin, maka perusahaan saya akan berjalan di tempat. Berani yang ketiga adalah berani mengambil keputusan. Sebagai seorang pengusaha, kita terkadang dihadapi oleh berbagai banyak pilihan.
Dan sebenarnya keputusan terburuk itu adalah jika kita akhirnya memutuskan tidak mengambil keputusan. Mengapa saya mengatakan mengambil keputusan yang salah itu akan lebih baik daripada kita tidak mengambil keputusan? Karena ketika kita mengambil keputusan yang salah, sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran. Manusia itu sebenarnya belajar paling cepat itu ya dari kesalahan. Keberanian keempat yang Anda harus miliki adalah keberanian untuk bekerja keras. Jika ini adalah usaha pertama Anda di mana Anda tidak punya network atau jaringan, tidak punya kredibilitas, maka jika Anda punya kemauan kerja keras itu adalah sebuah modal yang sangat berharga dan sangat besar. Bahkan menurut saya, definisi dari work smart itu adalah seberapa work hard kamu mau untuk mencapai sebuah tujuan. Keberanian kelima yang Anda harus miliki adalah keberanian untuk mendelegasikan. Sebagai seorang pengusaha, tidak ada yang menuntut Anda untuk menjadi seorang Superman atau seorang yang serba bisa. Di poin-poin sebelumnya, seberapa kerja keras pun Anda, terkadang pasti ada kelemahan-kelemahan yang tidak mampu Anda tutupi. Di sanalah kelebihan Anda, kemampuan Anda untuk mendelegasikan akan menjadi penentu apakah Anda seorang pengusaha yang baik atau tidak. Sekarang Anda sudah mempelajari mengenai pentingnya technopreneurship dan betapa besar peluang yang ada di padanya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Apakah Anda akan berdiam saja? Lebih baik tidak. Inilah yang harus Anda lakukan. Satu, cari suatu problem yang besar yang Anda minati. Kedua, temukan solusi yang tepat. Ketiga, bangun tim yang kuat. Kemudian buat produk yang sangat baik. Dan yang terakhir, luncurkan dengan eksekusi yang sangat fokus. Sebelumnya, selesaikan dulu kelas online Technopreneurship ini. Salam.